Cewek semua. Devin Kurnia Persada, anjay. Iya. Dan aku tuh udah males banget buat opening kayak Indonesia Negara Hukum tuh udah basi kan. Assalamualaikum ya. Udah basi. Iya. Pokoknya ada beberapa juga yang aku pengen tanya sih sama Devin. Sebelumnya tapi aku mau ngucapin congratulations for the winner Bupati Cup Lahan Thank you. bersama tim ya. Ya. Juara 1 kemarin. Gimana sih perasaannya juara 1? Yang pastinya bahagia ya, bahagia, bangga gitu. Karena rezeki dari yang di atas sih. Menurut gue rezeki dari yang di atas karena jujur latihan untuk persiapan tuh secara pribadi nggak ada, cuman kayak main sore aja sih. Karena kan basicnya kemarin nge-gym kan. Jadi begitu tahu ada pertandingan, pertama di Palembang juga ada pertandingan, jadi kayak lebih ngelenturin terus kayak teknik-teknik aja sih. Mungkin pas kedapatan rezekinya itu bisa lancar, langsung menang dan juara. Oke, berarti Devin sendiri lebih percaya itu rezeki ketimbang lebih percaya kemampuan ya tim-tim kemarin lah. Lebih percaya itu rezeki berarti. Iya, lebih ke situ sih. Karena kemampuan itu kan ada karena dilatih. Sementara gue secara pribadi latihannya nggak maksimal sih, jauh dari maksimal sih. Hanya mengandalkan feeling, sisa latihan yang lama itu sih. Kemarin bersama tim dari TRC Gumai. Iya. Nah, menurut Devin atas kemenangan kemarin, mungkin Devin juga ngerasa kayak bener-bener dapat rezeki dari yang di atas ataupun gimana. Nah, di luar daripada itu apa sih yang menyebabkan Devin tuh agak sedikit seneng banget nih dapat juara 1 gitu. Apa sih? Senang dapat juara 1 sih. Siapa sih yang nggak senang? Nah, tapi yang pastinya itu lebih senang karena bisa bermain di kejuaraan Bupati Lahat Cup. Itu sih. Lebih tepatnya itu. Jadi karena kita udah kerja, udah waktunya terbatas, jadi bisa bermain waktunya apalagi malam kan, jadi di cafe itu sudah seneng banget sih. Bisa bermain tadi di kejuaraan itu sudah seneng banget sih. Senang bisa main di kejuaraan atau senang bisa mengalahkan AFM? Senang bisa main di kejuaraan. Bohong. Senang bisa main di kejuaraan itu yang paling pertama. Yang kedua? Yang kedua kan nggak tahu nih kalau bakal ketemu AFM kan. Karena kan ketemu menang, menang. Ketemu akhirnya ketemu. Ya memang tim itu kan paling kuat. Menurut gue ya, tim AFM paling kuat Frozen itu. Jadi dengan pemain yang sudah lengkap, itu sempat ada kayak ya apa ya namanya, kecemasan dalam hal itu ngadepinnya harus ini. Tapi udah bertemu beberapa kali kan, kalau gue secara pribadi bisa kayak gini bolanya, kayak gini nanti gini. Jadi teman-teman tuh bisa briefing kayak gitu. Teman-teman yang baru datang juga mau mainnya kayak gini, nonton juga kan. Jadi ketika kayak lepas aja main, pokoknya main lepas, bebas, kita tampilkan yang terbaik. Nah, sebenarnya juara sih. Nah, sebenarnya Devin sendiri bersama tim lah mungkin itu expect nggak sih bakal dapet juara 1 gitu? Enggak sebenarnya. Enggak kan? Enggak, karena aku juga bukan kayak terlalu mengagung-agungkan satu tim atau apa. Jadi aku juga ngerasa kayak kemarin itu banyak juga yang bilang kalau seandainya ya udah dari awal pertandingan itu ya udah AFM juara 1 banyak gitu orang kan. yang bilang seperti itu sih. Iya, nah tapi ya kita nggak menutup kemungkinan juga tim dari TRC juga keren-keren gitu kan. Nah, maksudnya dengan tadi Devin sendiri bilang nggak expect, ya udah emang dari mungkin banyak pikiran orang itu ya udah emang bakal AFM aja gitu yang menang. Tapi berarti Devin sendiri emang beneran nggak expect kan? Gak expect sih bisa ngalahin, bisa juara apalagi ya. Kayak ya dari awal sudah pasrah, Tuhan terima kasih kayak gitu, udah bisa main kayak gitu, udah bisa main di saat-saat sibuk kayak gitu, udah senang kayak gitu. Mungkin rezeki dari yang di atas, dapat juara 1 gitu. Nah, kemarin itu juara 1 bersama tim TRC. Nah, menurut Devin sendiri dari tim TRC itu siapa sih yang sangat berperan penting dalam kemenangan tim itu tuh siapa sih sebenarnya? Berperan penting ya, semuanya penting, tapi kalau yang sangat penting dimasukkan poin ya
salah satunya Yusril tadi sih yang dia sebagai mesin pembunuh ya. Tapi tidak ada kemungkinan dia bisa spike bagus ya berdasarkan dari umpan sama passing yang bagus itu aja. Siapa sih yang ngasih umpan? Ya umpannya gue lah Devin ya, Loser ya. Berarti yang sangat berperan penting tuh si Devin. Oh nggak tahu sih kalau itu yang nilainya orang sih. Gimana menurut Novel? Enggak, Orang yang nonton. Orang yang nonton kan? Enggak. Ya menurut aku yang apa namanya yang berperan penting itu si Devin karena memang umpan-umpan yang diberikan itu tuh dari 10 mungkin cuma 1 atau enggak 2 yang meleset. Jadi kan lebih banyak yang kena kan berarti, dan Yusril pun tanpa umpan yang diberikan oleh Devin ya mungkin agak kurang juga menurut aku. Ya sih sebenarnya memang yang Loser ya kalau di tim ya. Cuman kan baik lagi orang kan melihatnya mesin pembunuhnya siapa sih kan. Tapi dari kacamata mungkin kacamata pelatih ya itu ya dari kacamata pelatih atau kacamata pemainnya lainnya mungkin lihatnya ke sana kan, nggak tahu, makanya ya dibilang kayak gitu ya rasa seneng juga ya. Cuman kayak itu kirain memang mesin pembunuhnya teman-teman yang spy itu, nggak nyangka aja kata masuk Kak Nexi bilang kan ya, sama Dion bilang kan ya umpannya yang bagus ya, sebenarnya nggak nyangka sih itu sih gitu. Taunya menang itu aja. Nah jadi tadi itu mungkin orang yang berperan penting ya. Kalau seandainya untuk bahas lagi dalam tim TRC itu siapa sih yang paling kayak bikin permainannya yang bikin jengkel gitu, aduh jengkel. Kenapa kayak gitu sih, kenapa kayak gitu, ada nggak? Lebih tepatnya sih ke passing sih. Siapa yang kurang? Kemarin itu ke apa ya, kadang ke liberonya tapi waktu-waktu bagus, waktu-waktu liberonya siapa sih? Ganti-ganti sih kemarin. Siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Masa satu tim nggak tahu? Nggak tahu siapa? Nggak tahu ya. Nggak tahu atau nggak mau nyebut? Awalnya kan Kak Leo tuh. Nah Kak Leo terus libero mungkin waktu pas lawan PTBA lawan SKS bagus tuh, bagus. Tapi waktu pas ketemu PTBA itu pas pertengahan lama-lama meleset. Nah kayak gitu terus diganti yang awalnya di Telsa jadi libero kan, itu libero bagus, ketemu AFM masih oke. Nah tapi begitu pas lawan Combat juga di final ganti kali lagi kan, kita yang mental ya, tekanan semuanya agak goyang sampai akhirnya defender kita Telsa satu lagi sih itu yang masuk untuk bertahan karena memang dulu dia bagus. Karena bertahannya juga bagus kalau umpannya bagus. Ngerasa terbantu dengan kemasukannya itu. Banget. Bisa banget karena modal passing itu yang bisa teman-teman bisa nyemis. Kalau namanya siapa ya? Siapa? Lali. Siapa lagi? Lupa. Oke. Nah jadi itu tadi yang berperan penting ataupun yang mainnya agak kurang menurut Devin di tim. Nah kalau seandainya kita bahas lagi soal, nah sekarang aku pengen tanya, Devin itu kan diajak untuk bergabung di tim tersebut. Nah untuk invite Devin ke tim itu perlu bayar berapa sih sebenarnya? Gak ada kan? Devin itu termasuk pemain mahal nggak? Enggak lah ya. Lebih tepatnya itu sih kemarin sebenarnya udah masuk ke salah satu tim, tapi berhubung kerja mainnya siang nggak bisa main kan. Pas pula timnya kalah. Malamnya ada main tim ini ngomongin sebelumnya, dan pas main malam dia bisa udah ngomong ke teman-teman kan kayaknya main malam. Itu aja sih ceritanya. Oh berarti sebelumnya tuh sebenarnya Devin bukan masuk tim ini, melainkan masuk tim lain dulu, tapi karena emang keterbatasan waktu akhirnya nggak bisa main, dan ketika tim tersebut udah kalah kebetulan banget diajak oleh tim TRC dan waktunya bertepatan gitu. Iya bertepatan bisa main gitu. Nah jadi dibayar berapa nih untuk invite Devin? Enggak lah ya, enggak dibayar sih, lebih tepatnya kan gue secara pribadi pengen main. Itu berhubung dia juga minta tolong kan, katanya kalau nggak jadi bisa nggak bantu, ya udah bantu. Berarti di TRC kemarin nggak dibayar? Enggak sistem bayaran. Jadi dapat tapi fee? Iya dapat dari hadiah itu doang dibagi. Bagi rata? Nggak tahu bagi rata atau enggak. Nggak tahu. Tapi puas kan dengan hasilnya? Hasil jual satu puas. Hasil pembagiannya? Ya puas. Ya maksudnya kan mungkin sekarang juga kan dengan adanya
dengan Devin dapat juara 1 bersama tim atau apa, apalagi permainannya juga sangat membantu itu dari Devin. Dan menurut aku juga kan dari situ juga dampaknya bakal bagus kan. Otomatis kayak mungkin kedepannya itu orang-orang bakal lebih memandang dan menghargai, oh Devin ini keren nih, walaupun diminta segini, dia minta segini tuh nggak masalah gitu kan. Mungkin dampak kedepannya sih kalau menurut aku. Pasarannya naik gitu ya. Iya, pasarnya naik. Tapi baik lagi nih, kalau Noverjo nih dari awal nonton ya, nonton dukung siapa nih, jagoin siapa ini? Oke, sebenarnya kalau aku bukan ngedukung ya, cuman lebih ke kemarin itu ekspektasinya, tapi ngedukung juga sebenarnya. Itu ke AFM, ke April Frozen Month. Karena apa? Yang pertama emang aku udah tahu kayak, maksudnya semua pemainnya itu mungkin aku 90% tahu orang-orangnya. Aku udah tahu kemampuan mereka, kualitas mereka. Dan menurut aku juga mereka itu 90% juga mungkin itu pemain asli daripada pemain lahat gitu. Nah, dan di luar dari situ aku juga kenal coachnya kan, Kak Lengsi maupun Kak Jangkri. Nah, kenapa aku ngedukung tadi? Alasannya yang pertama itu kenal, maksudnya kenal tuh bukan sekedar kenal biasa, emang udah tahu personalnya mereka, kemampuan mereka, kenal coachnya juga. Dan yang paling penting itu karena memang mereka tuh kayak 90% pemain lokal lahat gitu. Nah, sebenarnya nggak nutup kemungkinan tim lain juga bakal menang. Atau juga realitanya kan juga bukan mereka yang menang gitu. Karena kenapa mereka itu 90% pemain dari lahat, ya karena mendukung pemain-pemain lokal lahat aja sih sebenarnya gitu. Tapi kan nggak nutup kemungkinan karena ini acaranya open, dan namanya di open itu ya udah pasti bakal banyak orang-orang luar yang bakal ikut bertanding juga. Betul sih. Tapi di luar dari situ, kayak di TRC juga kan aku kenal secara pribadi dengan Devin, tahu Devin, ya maksudnya ngedukung juga. Tapi kalau seandainya dibandingkan TRC, AFM, Combat, mungkin ya udah, mungkin aku lebih pro ke AFM tadinya gitu. Nah, Devin sendiri sebenarnya beberapa kali juga ketemu dengan atau berlaga ya dengan pemain-pemain AFM. Nah, maksudnya sering banget kan Devin ketemu dan masih belum berkesempatan buat menang melawan mereka. Dan kemarin itu di satu momen, oh ini puncaknya nih, gue bisa mengalahkan mereka gitu. Gimana sih menurut Devin sendiri gimana? Gak nyangka banget. Ya gak expect bisa menang. Kenapa? Ya pertama kan dari tadi kayak Novel udah bilang, pemain-pemainnya udah rata-rata 90% memang pemain-pemain bagus juga. Nah, memang pemain kami yang mungkin baru ketemu saat itu dan juga mungkin termasuk salah satu pemain yang bagus juga di lahat ya. Yang pemain lahat kan paling bagus ya, ibarat tadi sudah seri sampai semifinal nggak bagus-bagusnya. Kan menurut gue pribadi ya tadi rata mainnya, apalagi udah tim kan. Iya. Jadi pas bisa menang nggak nyangka aja bisa menang. Tapi balik lagi sih, udah gue bilangin teman-teman, yang penting blok dan bertahan harus rapat. Service point jangan nyangkut, kalau bisa nyebrang minimal, itu aja sih. Kalau spek rata-rata semua bisa. Berarti nggak nyangka banget lah ya bisa mengalahkan mereka gitu. Iya, nggak nyangka banget bisa menang kayak gitu. Aja. Nah, kemarin kan di final berhadapan dengan Combat. Poin 3-2 ya. Maksudnya kayak hampir banget imbang gitu. Nah, kalau seandainya bisa diulang kembali, apa sih mungkin ada kesalahan-kesalahan dari Devin pribadi ataupun tim yang harusnya nggak terjadi pada saat final? Lebih ke gue sih, kayak nggak terlambat karena posisinya masih kerja kan, jadi datang itu udah satu set pertama tuh udah mau kalah. Oh iya, kemarin kalau nggak salah Devin juga set pertama nggak masuk ya, karena emang belum datang atau telat. Ya harusnya kamu nggak bisa main lagi tuh kalau udah telat. Bisa harusnya. Ya bisa kan, udah masuk kan. Sakit sih. Ya, cuman kan karena memang ya kerjaan kali ya, dan memang ya sempat-sempatin lah. Nah, kondisi kemarin juga belum fit sih, lagi sakit, demam lebih tepatnya sampai sekarang. Berarti kalau seandainya masih bisa diulang kembali, itu pengennya itu lebih bisa tepat waktu aja kali ya. Karena
feeling di lapangan dapat, pencahayaan juga kita di lapangan dapat, bola-bola teman penyusuaian tadi juga dapat, feel ke tim juga dapat, kita bisa lihat musuh juga gimana kan. Kalau pas tiba-tiba pas main kita nggak tahu nih udah kayak gini kan. Bisa kita nilai waktu pemanasan. Berarti kalau seandainya kemarin Devin nggak datang terlambat, akankah nggak 3-2, 3-0 atau 3-1? Ya, maybe lah. Maybe bisa. Iya. Berarti memang poin kekalahan di set pertama itu karena nggak ada Devin. Ya juga sih, teman-teman kuat. Cuman kan setidaknya kalau kita udah menang set itu mental naik. Teman-teman bisa down gitu. Ketika udah mental down itu susah banget naik. Jadi ngumpulin di set kedua nih menang baru naik. Mereka masih sama. Mentalnya udah terbentuk kan. Tanding set ketiga, mereka menang naik aja. Set keempat baru itu bilang tim dari bawah nih sama. Nah, jadi fisik tenaga sangat berkurang. Kecuali teman-teman yang sudah terbiasa latihan fisiknya. Kalau gue secara pribadi yang jarang latihan khususnya untuk fisik poli, udah capek. 5 set. Ya, 5 set. Ya, untungnya set kelima bisa jauh skornya itu aja sih. Emang nguras tenaga banget kalau udah sampai 5 set. Main berapa jam kemarin? 2 jam ya mungkin. Kurang lebih sih. Iya, kurang lebih 2 jam. Gitu. Nah, setelah kemenangan kemarin mungkin kita nggak usah bahas soal value lagi, soal value dulu yang didapatkan oleh Devin, karena after match kemarin tuh kayak memang belum ada tanding lagi kan. Nah, dampak yang lainnya mungkin dari followers, dari orang-orang yang ngajak foto itu, maksudnya dengan kemenangan kemarin tuh ada nggak sih hal-hal yang bagus kayak gitu? Yang pastinya ya di sosial media juga banyak. Yang pertama lah ya follower ya, terus banyak ngucapin kan, terus ya kayak makin terlihat sih ke orang banyak kayak gitu. Oh ini juara satu kemarin, oh ini yang Devin ya, ini ya yang main volley kemarin ya kayak gitu. Jadi oh ini tahu ini Devin nih gitu. Berarti banyak yang baru nonton di acara kemarin itu mungkin yang baru tahu dan melihat permainan yang bagus itu, ya udah mungkin seneng aja kali. Iya, gitu. Lebih ke cewek atau cowok sih yang minta foto atau yang follow? Cewek semua. Oh, nggak ada yang cowok? Enggak kayaknya. Oh, enggak ada. Cewek semua sih. Cewek semua. Alhamdulillah lah ya. Iya. Berarti karismanya masih terlihat oleh cewek bukan cowok. Cewek dong. Cowok. Oke, mungkin itulah tadi hal-hal yang menarik ya di pertandingan kemarin. Ya mungkin setelah itu dengan Devin juara 1 mungkin value-nya naik, pasarnya naik. Amin. Atau apapun itu, ya udah pokoknya doa terbaik untuk Devin. Semoga mungkin di pertandingan berikutnya bisa lebih bagus daripada kemarin. Amin. Oke, aku ucapkan terima kasih untuk Devin udah mampir ke podcast Kacamata Nokerjo. Sama-sama. Ada nggak Devin yang mau disampaikan ke teman-teman penonton Kacamata Nokerjo? Jangan lupa tonton YouTube-nya Kacamata Nokerjo. Like, comment, and subscribe. Oke. Loncengnya guys. Thank you.